Yes. Pada babi dulu nih. Lumayan gini. Mau enggak? Serius? Dan lumayan bisa bikin lupa masalah sedihnya. Wah, mau dong kalau gitu. Nah, Ini nggak boleh, nggak baik, bahaya loh. enggak. Aku coba apa? Boleh. Coba. Itu nggak boleh, nanti dimarahin. Oh, itu bahaya buat kesehatan kalian. Bodo amat lah. Banyak masalah sama buku yang Balik kok sini. Udah stop. bodo amat. Jangan, aku bilang apa tadi? Valen, kesini jangan minum lagi. Lihat muka Valen. Udah pucat. Kita bawa pulang aja, bawa ke rumah. Ayo, kesini angkat. Valen, cepat. Cepat. Pelan. Oke, bentar ya guys, aku penggamannya dulu ya. Ada apa? Mabuk. Ya ampun, kamu kenapa nak? Kamu kenapa mabuk sayang? Ini mama tahu kita lagi banyak masalah, tapi jangan lari ke mabuk-mabukan nak. Lihat kondisi kamu sekarang. Aduh, mana HP mama? Kamu mau telepon dokter dulu. Anak saya dong, please dong anak saya. Gimana dong tante? Anak ya, ada yang lain bisa menunggu di luar. Kami akan melakukan pengecekan depan. Tapi anak saya gimana sih? Gak apa-apa buat, itu tidak apa-apa. Yang lain boleh tunggu dia ya. Sus boleh dibantu dengan penghulu keluarganya yang dari sini kan? Ya. Ibu boleh masuk ke dalam. Dokter sudah selesai mengecekkan ibu dan ibu bisa apa di sini. Baik sus. Gimana dong kondisi anak saya dong? Bu, setelah saya melakukan pemeriksaan, kondisi kadar alkohol yang dikonsumsi oleh anak ibu cukup tinggi. Jadi untuk sekarang kita biarkan dulu dia beristirahat. Nanti setelah itu saya akan periksa lagi di sini. Tapi anak saya baik-baik aja kok. Selesai periksa nanti baik-baik aja. Baik. Alkohol yang ada konsumsi itu cukup tinggi ya. Jadi nanti pada saat mual yang dirasakan dan juga pusing nanti bisa dikurangi. Untuk itu nanti saya akan pesawat. Nanti ibunya boleh nanti dibantu berdoa mengenai obat ya. Perawat ini boleh dibantu untuk mengambil obatnya si Arif. Baik dok, ibu ya dok. Ibu mari. Ini dok, ini sudah direncanakan. Ini sebetulnya untuk mengatasi rasa malu. Kalau dia rasa malu yang masih ini juga Saya tahu kamu merasa takut dan merasa menyesal dengan semua ini. Tapi tidak apa, yang penting kamu mau dirawat dan kamu belajar dari kejadian ini. Dalam keperawatan ini adalah yang artinya kepedulian dan mengasihi tanpa menghakimi. Kamu mau kamu merasa aman dan merasa dihargai di sini. Ya Kak, aku juga baru sadar kalau dengan itu nggak menyelesaikan semua masalah Kak. Iya, semua orang itu punya masalah dan punya beban kan. Tapi tidak dengan cara seperti ini kamu menyelesaikannya. Kamu bisa mengatasi semua masalahmu itu dengan cara yang lebih sehat lagi. Nah, kamu tahu nggak di budaya kita di Jawa ini ada yang namanya itu hidup selera, yang artinya memahami perasaan diri sendiri dan perasaan orang lain. Jadi, jika kamu memiliki masalah atau beban, kamu bisa menceritakan itu semua kepada orang terdekatmu atau orang yang kamu percaya. Itu juga salah satu bentuk untuk merawat diri sendiri loh. Aku juga baru sadar. Nah, tadi mama khawatir banget loh lihat kondisi kamu kayak gitu. Kamu jangan kayak gitu lagi ya, Nak. Ibu, kehadiran ibu di sini juga adalah salah satu budaya yang sangat penting. Ibu tahu nggak, budaya kita di Jawa itu ada yang namanya
ibu harus selalu hadir untuk anak ibu supaya anak ibu bisa merasa bahwa dirinya tidak sendiri. Ya Mbak, di budaya kami juga diajarkan untuk saling menjaga dan gak membiarin anggota keluarga kita menderita sendiri. Betul Ibu, dalam nilai agama pun itu sejalan dengan kasih. Tuhan mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Seperti pada firman Allah yang lengkap, yaitu janganlah tiap-tiap orang hanya mementingkan kepentingan sendiri, tetapi juga mementingkan kepentingan orang lain. Itu menjadi pegangan kami sebagai perawat juga untuk merawat pasien. Terima kasih ya Kak. Sini aku merasa banget saya perawat, tapi juga diperhatikan. Kamu pantas disayangi pasien, merawat tubuhmu dan menjauhi hal-hal yang buruk itu juga termasuk dengan belajar. Jadi kamu harus bisa sayang diri sendiri, jangan lagi melakukan hal-hal seperti itu. Ingat tubuhmu itu adalah tubuhmu. Mama janji mulai sekarang Mama akan mulai memperhatikan kamu dan mendengarkan apa yang kamu ceritakan pada Mama, agar setiap masalah yang ada dalam hidup kamu gak cuma kamu sendirian, ada Mama di sini. Halo teman-teman, mengapa budaya atau kultur itu penting dalam pekerjaan kita ini? Karena yang pertama, kita itu hidup atau tinggal berdampingan dengan budaya yang ada di Indonesia. Yang kedua, budaya merupakan hal esensi dalam kehidupan masyarakat, contohnya dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Yang ketiga, budaya merupakan berperan penting bagi kehidupan individu atau masyarakat karena mengandung konsep sehat sakit yang berpengaruh pada asas perawatan atau budaya yaitu cultural care. Merupakan asas keperawatan dengan kompetensi budaya atau cultural competence dengan membantu pasiennya dengan memenuhi kebutuhan dengan budaya yang dianutnya. Yang selanjutnya yaitu ada cultural care, di mana merupakan tindak asal keperawatan yang sesuai dengan nilai-nilai yang diwariskan yaitu budaya, kepercayaan, dan cara pandang individu yang membantu fasilitasnya, dan juga mampu mempertahankan kesejahteraannya, serta mampu mempertahankan kondisi kesehatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengajian budaya terhadap pasien. Yang pertama adalah call. Apa masalah yang dihadapi oleh pasien? Masalah yang dihadapi oleh pasien adalah pusing, mual, dan pingsan. Yang kedua adalah penyebab. Kita bertanya kepada pasien, apa penyebab masalah yang terjadi kepada pasien? Penyebabnya adalah pasien mengalami stres sehingga meluapkannya melalui minuman beralkohol. Nah, yang ketiga adalah cara mengatasinya. Bagaimana pasien cara mengatasi masalah tersebut? Nah, pasien sadar bahwa minum minuman beralkohol itu tidak baik untuk kesehatan. Maka dari itu, kedepannya pasien harus mengurangi atau tidak meminum minuman beralkohol. Yang keempat adalah kekhawatiran yang dihadapi. Nah, kekhawatiran yang dihadapi oleh pasien adalah stres akibat masalah yang dihadapi dan yang keempat adalah kekhawatiran yang dialami. Apa kekhawatiran yang dialami pasien? Pasien merasa frustasi tentang masalah yang dihadapi. Oleh sebab itu, pasien menyalurkannya lewat minuman beralkohol atau minuman keras, yang dimana melanggar moralitas etika di lingkungan masyarakat atau di budaya di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Peran agama dalam sharing keperawatan yaitu menjadi panduan moral dan etika. Mendorong perawatan holistik yaitu holistic care dan memberikan kekuatan spiritual bagi pasien dan membantu perawat menjaga integritas profesional. Agama menjadi sumber etika dan moral tertinggi di mana kasih menjadi prinsip utama dalam setiap tindakan keperawatan. Prinsip utama dalam setiap tindak keperawatan yaitu perawat didorong untuk dapat melayani pasien tanpa memandang latar belakang, ras, dan juga status. Dalam Alkitab kita, Yohanes 13 ayat 34 mengatakan, "Aku memberikan perintah kepada kamu yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku yang telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi." Peran agama itu penting dalam keperawatan, yaitu untuk menjadikan seorang perawat yang berakhlak baik dalam menangani pasien. Dengan memiliki akhlak yang baik, seorang perawat dapat membedakan antara baik dan buruk. Peran perawat dalam setiap agama berbeda. Jadi, sebagai seorang perawat itu kita harus memahami agama masing-masing agar dapat menerapkan keahlian dengan posisi yang benar tanpa membedakan agama. Kaidah dan etika dalam kesehatan berbeda-beda, tergantung kepercayaan dari masing-masing agama saja. Nah, ada beberapa juga alasan mengapa peran agama itu penting dalam diri. Nah, yaitu untuk menjadikan sumber kekuatan dan makna, menjadi pendekatan holistik, memenuhi kebutuhan spiritual, dan menjadi landasan utama dalam etika. Nah, itu aja penjelasan singkat dari saya tentang pentingnya peran agama dalam keperawatan.